もうバレてもいいだろう。権力は足が速い。すぐに腐っちまうもんさ。お姉ちゃんが来た。Bagi kalian para pecinta One Piece, tentu tidak asing dengan sosok kriminal satu ini. Dia adalah Don Quixote Doflamingo atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Doffy. Dalam peranannya, Doffy dikenal sebagai sosok yang sangat kejam, licik, angkuh, dan manipulatif. Dia kerap kali merendahkan lawannya dengan sikap yang tengil, bahkan tak jarang dia sering menganggap orang-orang lemah sebagai budak yang hina. Sifat sombongnya itu tercermin dari latar belakang Doffy sebagai mantan Tenryubito, di mana dia meyakini bahwa kekuatan adalah segalanya, yang kuat layak untuk berkuasa dan yang lemah layak untuk menjadi korban dalam permainan para penguasa. Dengan filosofi gelap tersebut, Doffy bersama bajak laut Don Quixote mampu mencapai posisi tertinggi di dunia bawah. Dia memiliki hubungan yang kuat dengan kelompok-kelompok berpengaruh, menjadikannya hampir tak tersentuh oleh hukum. Bahkan dengan kelicikan dan kecerdasannya, dia pun sampai mendapat berbagai kedudukan penting, entah itu menjadi bagian dari Shichibukai, menjadi Raja Dressrosa, ataupun menjadi broker dunia bawah paling kriminal dengan nama Sandy Joker. Melalui pengaruhnya yang kuat tersebut, Doffy mendapat nilai bounty seharga 340 juta berry. Nilai ini didapat bukan hanya karena kejahatannya, tetapi juga karena kekuatan besar yang dimilikinya. Mau itu dari segi kecepatan, ketahanan, serta penguasaan haki, semuanya berada jauh di atas rata-rata. Apalagi Doffy juga dibekali kekuatan buah iblis Itoi Tonomi. Buah ini memberinya kemampuan untuk dapat memanipulasi benang tipis nan tajam, yang mana dalam tahap awakeningnya, buah ini mampu merubah area di sekitar menjadi benang. Sehingga hal itu pun akan membuat Doffy dapat melancarkan berbagai variasi serangan yang mematikan. Berbekal semua itulah, tidak heran jika sosok kriminal satu ini mendapat julukan iblis surgawi, di mana dia tak hanya ditakuti oleh para bajak laut, tetapi juga oleh angkatan laut, pemerintah dunia, hingga kaum Tenryubito. Doflamingo lahir di keluarga Don Quixote, salah satu keluarga bangsawan Tenryubito yang termasuk ke dalam 20 keluarga pendiri pemerintah dunia. Sejak kelahirannya, Doflamingo sudah menjalani kehidupan mewah di tanah suci Marijoa. Dia bersama ayah, ibu, dan adiknya yaitu Rocinante mendapat hak istimewa sebagaimana Tenryubito pada umumnya, di mana mereka memperoleh kesejahteraan, kemegahan, serta kekuasaan yang tak bisa disentuh oleh para rakyat biasa. Namun ironisnya, titik balik tragis menanti keluarga Don Quixote ketika Doflamingo berusia 8 tahun. Saat itu ayahnya Don Quixote Homing mengambil keputusan yang sangat mengejutkan. Dia memilih untuk melepas statusnya sebagai bangsawan dunia, meninggalkan segala kemewahan hanya demi menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa. Keputusan yang didasarkan pada moralitas dan belas kasih ini justru mengantarkan keluarga Don Quixote ke dalam jurang penderitaan. Di tengah stigma masyarakat yang membenci kaum Tenryubito saat itu, keluarga Don Quixote yang tinggal di wilayah North Blue menjadi sasaran api kemarahan para warga di sana. Rumah mereka dibakar habis, mengharuskan mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain, mencari makanan-makanan sisa untuk bisa bertahan hidup, sampai akhirnya ibu Doflamingo harus mati dikarenakan sudah tidak sanggup lagi bertahan. Pada titik inilah Doflamingo alias Doffy pertama kalinya merasakan penderitaan. Dia yang dulunya hidup dengan penuh kemewahan layaknya surga, kini secara mengenaskan harus hidup bagaikan neraka. Tak ada satupun yang bersedia membantu mereka saat itu. Bahkan ketika ayahnya meminta pertolongan pada Tenryubito, mereka malah menghinanya sebagai aib bagi keluarga bangsawan. Hingga penderitaan mereka pun kian memuncak saat Doffy, Rocinante, dan Homing berhasil ditangkap oleh para warga yang dipenuhi amarah. Dengan kebencian yang telah lama mengakar pada kaum naga langit, saat itu para warga menyiksa mereka bertiga tanpa pandang bulu. Ketiganya diikat, dipukul, dipanah, dan digantung di depan kerumunan, menunjukkan bahwa ini adalah balasan atas ketidakmoralan kaum Tenryubito selama ini.
Dan di tengah penyiksaan tersebut, Dovi menunjukkan sifat aslinya yang angkuh. Dia masih percaya bahwa dirinya adalah makhluk yang lebih tinggi dari manusia dan tak ada satupun yang bisa membuatnya bertekuk lutut. Oleh karenanya, di sini Dovi tidak merengek kesakitan seperti Rocinante, tidak memohon ampunan seperti Homing, melainkan dia bersumpah akan membunuh semua orang yang telah mencampakkannya suatu hari nanti. Bersamaan dengan luapan dan amarahnya itu, secara mengejutkan, Dovi tiba-tiba mengeluarkan aura Hoshoku Haki yang sangat kuat. Saking kuatnya, semua warga di sana seketika lumpuh dan tak sadarkan diri, hingga membuat Dovi dan keluarganya pun berhasil lolos dari kematian. Kemudian, setelah insiden tersebut, esok harinya Dovi dipertemukan dengan Trebol, Vergo, Pika, dan Diamante. Mereka yang tahu akan rumor kedahsyatan haki milik Dovi saat itu memandangnya sebagai sosok istimewa, di mana mereka merasa bahwa Dovi bukan sekedar anak bangsawan yang terbuang, melainkan seorang raja yang telah dipilih dan diutus dari surga. Karena itulah mereka semua pun menawarkan diri untuk menjadi pengikut yang setia bagi Dovi. Dan sebagai tanda kesetiaannya, Trebol memberi satu buah pistol beserta buah iblis Ito Itonomi, yang mana hal itu bertujuan agar Dovi bisa membalas dendam pada siapapun yang ingin dibunuh. Lewat pertemuannya ini, Dovi semakin yakin pada pendiriannya untuk balas dendam, dan orang pertama yang ingin dia bunuh saat itu adalah ayahnya sendiri. Tanpa ada keraguan, dia yang sudah menginjak usia 10 tahun lalu menembak Homing di depan adiknya, seakan ingin memperjelas bahwa semua kesengsaraan dan penderitaan yang dialaminya sekarang adalah buntut dari keputusan naif sang ayah. Lebih lanjut lagi, Dovi membawa kepala ayahnya ke tanah suci Marijoa. Hal itu dia lakukan dengan harapan bisa mendapatkan kembali statusnya sebagai bangsawan. Namun bukannya mendapat sanjungan, di sana Dovi malah mendapat hinaan dari kaum Tenryubito. Dia dianggap sebagai sampah yang telah dibuang dan tidak layak untuk kembali. Sejak saat itulah, api kemarahan dan kebencian Dovi pada dunia mulai tumbuh dan kian mendalam. Dengan pengetahuannya tentang harta nasional Marijoa, disertai kekuatan buah iblis dan para pengikutnya yang setia, Dovi bersumpah akan menghancurkan tatanan dunia yang telah membuangnya, mengambil kembali tahta yang menjadi miliknya, dan juga membalas dendam kepada dunia yang telah mencampakkannya. Bersama kelompok bajak laut Don Quixote, Dovi pun menjelma sebagai simbol dari perwujudan iblis surgawi, iblis yang turun dari surga, iblis yang terlahir dari penderitaan dan kebencian, serta iblis yang akan membuat dunia berlutut di hadapannya. Ketika berusia 17 tahun, Dovi hadir pada peristiwa eksekusi Goldie Roger, di mana saat itu di tengah keramaian kota Logton, dia tampak tersenyum lebar seakan menikmati momen bersejarah ini. Kemudian, sesaat era baru bajak laut menggema, Dovi mulai membangun armada tempur bajak laut Don Quixote. Dia banyak merekrut orang-orang kuat dan berbakat yang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang terbuang. Selain itu, Dovi juga mulai memanfaatkan kekacauan yang terjadi di era baru bajak laut. Dengan ambisi dan kecerdasannya, dia tidak hanya fokus pada mengarungi lautan, tetapi juga membangun jaringan kejahatan yang lebih besar, yaitu menguasai perdagangan ilegal dunia bawah dengan menggunakan nama Sandy Joker. Tujuan dari langkah awalnya ini adalah untuk menjalin koneksi dengan kelompok-kelompok berpengaruh, yang mana berkat hal itulah dia pun bisa memasukkan Vergo ke dalam marinir guna membuat bisnis gelapnya tetap aman. Lalu pada saat usianya menginjak 24 tahun, Dovi dipertemukan kembali dengan adiknya yaitu Rocinante. Melihat sang adik saat itu terus membisu, Dovi sebagai kakak tanpa ragu mengajaknya bergabung dan menganggapnya telah kehilangan suara akibat traumatis di masa lalu. Kemudian selang 1 tahun setelahnya, Dovi didatangi seorang bocah dari kota Flevens. Bocah ini bernama Trafalgar Law, penderita penyakit Amberlin yang pada saat itu memohon keras untuk ikut bergabung ke dalam kelompok Don Quixote. Merasa tertarik dengan tekad Law yang dipenuhi kebencian, Dovi lalu menerimanya menjadi anggota. Dia bahkan berjanji akan membuat Law menjadi lebih kuat sekaligus menyembuhkan penyakitnya dengan cara menemukan buah iblis OP-OP Nomi.
Dari sanalah, sambil melatih Lau bertempur, Dovi bersama bajak laut Don Quixote mulai mengarungi dunia Grand Line. Di sana mereka sering melakukan aksi tindakan kriminal, dari mulai menjarah banyak kota, merampok upeti milik kerajaan dunia, membuat kesepakatan bisnis ilegal, mengumpulkan banyak hadiah, sampai akhirnya nama bajak laut Don Quixote mulai dikenal sebagai penguasa dunia bawah yang sangat kejam. Hingga seiring waktu berjalan, di tengah pelayaran, Lau dan Rocinante alias Corazon tiba-tiba menghilang dari kapal. Sadar ada yang tidak beres, Dovi lalu menghubungi Corazon dan menyuruhnya kembali ke dalam kru. Tanpa ada keraguan, dia juga memberitahunya tentang rencana pencurian buah iblis Ope-Ope no Mi di Pulau Rubek, yang mana nantinya buah tersebut akan diberikan pada Corazon agar bisa menyembuhkan penyakit Lau. Namun sayangnya, di saat aksi pencurian dilakukan, Dovi mendapat satu kenyataan pahit. Itu adalah fakta bahwa Corazon telah mengkhianatinya dengan mencuri buah iblis Ope-Ope no Mi lebih dulu. Alhasil, Dovi yang begitu percaya pada sang adik kini mulai dilanda rasa kecewa. Dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya, dia lalu mengurung seluruh pulau untuk menahan kaburnya Corazon, yang mana berkat hal itulah dia pun berhasil menyergapnya tanpa tahu bahwa Corazon telah menyembunyikan keberadaan Lau di dalam peti harta karun. Pada aksi penyergapan ini, Corazon mengungkapkan buah iblis Ope-Ope no Mi sudah dimakan oleh Lau. Karena itulah dia pun meminta pada Dovi untuk menjauhi Lau dan tidak melibatkannya ke dalam aksi kejahatan kriminal. Mendengar hal itu lantas membuat Dovi kian diliputi amarah, apalagi setelah tahu bahwa Corazon merupakan mata-mata angkatan laut. Tanpa ragu dia pun menembaknya secara bertubi-tubi hingga mati di tempat. Sementara Lau yang bersembunyi di dekatnya saat itu hanya bisa menangis, dan berkat kekuatan buah iblis Corazon yang bisa menghilangkan suara, Lau pun pada akhirnya berhasil kabur meninggalkan kebencian yang teramat dalam pada Dovi. 6 tahun berlalu sejak kematian Corazon, Dovi yang kini berusia 31 tahun berhasil memaksa pemerintah dunia untuk menjadikannya sebagai anggota Shichibukai. Dengan gelar ini, Dovi berencana akan mengambil alih kerajaan Dressrosa, sebuah kerajaan yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan keluarga Don Quixote, yang mana setelah keluarga Don Quixote pindah ke Marijoa, kerajaan ini pun sekarang dikuasai oleh keluarga Riku, tepatnya Raja Riku Doldo III. Oleh karena itu, demi merebut kembali tahtanya, Dovi segera menjalankan aksi kudeta, di mana saat itu hanya dalam satu malam dia mampu menipu dan memperdayai Raja Riku lewat skenarionya yang bejat. Dari mulai mengancamnya untuk menyerahkan uang 10 miliar beri, membuatnya bersujud kepada rakyat untuk mengumpulkan uang tersebut, sampai akhirnya ketika semua uang terkumpul, Raja Riku dan para pasukannya lalu dikendalikan Dovi untuk membunuh rakyatnya sendiri. Akibat dari hal itu, terjadi pembantaian yang tidak terkendali. Banyak para warga yang menjadi korban. Raja Riku yang dikenal sangat baik dan cinta damai pun saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, di mana dia tak kuasa menahan tubuhnya digerakkan oleh jari iblis Doflamingo. Sementara di balik bayang-bayang, Dovi tampak menikmati kematian demi kematian. Dia bahkan membuat satu adegan yang sangat berkesan. Itu adalah adegan di mana dia menghentikan Raja Riku yang membuatnya pun dianggap sebagai pahlawan Dressrosa. Lewat skenario liciknya inilah, Dovi berhasil mengelabui seluruh rakyat. Dia menjadi raja baru bagi Dressrosa dan mulai menjadikan negeri ini sebagai markas utama bajak laut Don Quixote. Dalam kuasanya, Dovi segera menyingkirkan semua orang yang berkaitan dengan Raja Riku, terkecuali Viola yang dianggap memiliki kemampuan berguna. Mereka semua lalu dijadikan mainan hidup menggunakan buah iblis milik Sugar, yang mana nantinya eksistensi para mainan ini akan terhapus dari ingatan orang-orang terdekat, entah itu pasangan, sahabat, keluarga, atau siapapun yang pernah mengenal mereka. Lebih lanjut lagi, Dovi memberlakukan dua hukum yang semakin memperkuat tiraninya. Hukum pertama yaitu melarang para mainan untuk mengungkap identitas asli mereka, dan hukum kedua yaitu memaksa para mainan untuk mematuhi segala perintah manusia. Dengan sistem inilah, Dressrosa pun terbelah ke dalam dua dunia, dunia manusia yang tampak terlihat damai dan juga dunia tersembunyi para mainan yang hidup dalam penderitaan.
Tak ada satupun rakyat Dressrosa yang menyadari tragedi tersebut. Mereka semua larut dalam ilusi kemakmuran yang telah diciptakan oleh Dovi. Mereka pun tidak tahu bahwa di balik hingar-bingar negeri ini tersimpan jeritan sunyi yang tidak terdengar dari para mainan. Kekejaman yang dilakukan Dovi pada negeri ini tidak berhenti sampai di situ. Dia juga menjadikan para kurcaci dan para mainan hidup sebagai budak pekerja di pabrik Smile. Pabrik ini dibangun di dalam bawah tanah, beroperasi untuk menciptakan buah iblis buatan yang akan diperjualbelikan di dunia bawah. Selain itu, Dovi juga membentuk struktur kekuatan yang kuat bersama bajak laut Don Quixote. Setiap anggotanya memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan, mulai dari Treble yang menjaga Sugar hingga Diamante dan Pika yang menjaga sektor militer dan pertahanan. Membuat kelompok ini pun dipandang bukan hanya sekedar bajak laut, melainkan sebagai pemerintah bayangan yang bekerja dalam kegelapan. Itulah wajah baru dari kerajaan Dressrosa yang Dovi bangun, sebuah negeri boneka di mana senyum adalah topeng dan penderitaan tersembunyi di balik dinding istana. Dan selama ilusi itu belum runtuh, Dovi tetap berdiri di atas tahta sebagai penguasa sejati yang meneri di atas penderitaan orang-orang yang tak lagi diingat. Sebagai Raja Dressrosa, Shichibukai dan Joker sang penguasa bawah, Dovi kini menjelma menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh pihak manapun. Dengan kecerdikan dan kekuatannya, dia mampu memanfaatkan setiap kekacauan yang terjadi, membuat pengaruhnya pun kian melebar ke berbagai lini, mulai dari politik, militer, perbudakan, hingga jaringan kriminal internasional. Pengaruhnya yang kuat di dunia bawah terlihat jelas ketika Bellamy menunjukkan rasa kagum yang begitu besar, di mana saat itu dia bersumpah akan menjaga nama baik Dovi dengan mengadopsi lambang bendera bajak laut Don Quixote. Sementara di balik itu semua, Dovi mulai membentuk aliansi 3 arah bersama Caesar Clown, ilmuwan gila dari pemerintah dunia, dan juga Kaido sang Yonko. Mereka bertiga lalu menciptakan proyek Sad dan Smile, senjata biologis yang mampu melahirkan pasukan pengguna Zoan buatan. Dalam proyek ini, Dovi begitu percaya bahwa buah iblis Smile akan menjadi ladang kekacauan besar di dunia baru. Sebab itulah dia yang awalnya aktif dalam praktik perbudakan sampai rela menelantarkan rumah lelangnya di Pulau Sabaudi, karena dia sangat yakin bahwa sekarang bukan lagi eranya perbudakan, melainkan era buah iblis Smile, senjata baru yang lebih menjanjikan kekuasaan. Dan demi menyukseskan proyek ini, Dovi lalu menyuruh 2 anak buahnya untuk mengawasi Caesar di Panghazard. Mereka adalah Vergo dan Monet. Vergo bertindak sebagai pengawas, sementara Monet menyamar sebagai agen dalam untuk mengawasi eksperimen dari dekat. Keterlibatan Dovi sebagai penguasa kekacauan juga tidak luput dari dunia politik. Di Marijoa, dia hadir dalam pertemuan penting untuk membahas pencopotan krokodil dari posisi Shichibukai. Sambil menunggu dimulainya pertemuan, dengan santai dia mempermainkan 2 wakil Laksamana menggunakan kekuatan buah iblis, menunjukkan arogansi khasnya yang membuat Sengoku pun harus turun tangan. Kemudian tak lama setelah itu, di Mocktown, Dovi menunjukkan ketegasannya terhadap Bellamy. Dia menghukum Bellamy karena mempermalukan bendera Don Quixote demi menertawakan mimpi orang lain. Baginya, mimpi bukanlah untuk dicemooh, tetapi diuji dengan menjadi yang terkuat. Karena mau bagaimanapun, di zaman baru, mereka yang kuatlah yang pantas untuk bertahan. Hingga seiring waktu berjalan, tibalah pada hari terjadinya perang besar Marineford. Saat itu, Dovi hadir bersama anggota Shichibukai lain untuk melawan bajak laut Shirohige. Keikutsertaannya dalam berperang tidak hanya sekedar formalitas. Dovi terjun langsung ke medan tempur, memotong kaki Owars Junior dengan sangat mudah, bahkan dengan sangat kejam. Dia pun memanipulasi Komandan Atmos untuk menyerang rekan-rekannya. Dalam aksinya ini, Dovi mengutarakan pandangannya soal keadilan. Baginya, keadilan tidak ditentukan oleh benar atau salah, tetapi oleh kekuatan. Karenanya siapapun yang berdiri di puncak, dialah yang berhak mendefinisikan arti keadilan. Dengan membawa pandangan ini, Dovi tidak menunjukkan keberpihakan pada siapapun. Dia hanya menikmati setiap detik kekacauan perang yang terjadi, tertawa di balik darah dan kehancuran, seolah-olah sedang menyambut datangnya era baru yang selalu dia nantikan.
Apalagi ketika Luffy dan para tokoh besar muncul, Dovi tampak kian menyeringai. Dia terus mengamati panasnya peperangan sembari menanamkan benih-benih kekacauan pada kedua pihak. Entah itu menyulut amarah Ivankov dengan desas-desus yang tidak jelas, mengajak Crocodile untuk bekerja sama meski ditolak, ataupun membisikkan ide-ide berbahaya ke telinga para prajurit muda. Hingga di saat Shanks muncul dan menghentikan peperangan, Dovi masih berdiri dengan tenang. Baginya, pertempuran ini belum berakhir, ini hanyalah babak pembuka dari kekacauan yang jauh lebih besar. Terbukti seusai berakhirnya perang, Dovi tetap melakukan tindakan di luar kendali. Dia terus memasok berbagai senjata ke negara yang dilanda konflik. Bahkan ketika gagal membunuh Moria atas permintaan pemerintah, dirinya enggan untuk disalahkan. Bukan karena takut atau tidak mampu, tetapi karena pilihannya yang tidak ingin tunduk pada otoritas manapun. Sebab hal utama yang Dovi inginkan bukanlah pengakuan atas jabatannya. Yang dia inginkan adalah dunia yang kacau, tatanan yang hancur dari dalam, karena dalam kekacauan itulah kebenaran sejati dari umat manusia akan terungkap. Dua tahun berlalu sejak perang Marineford berakhir, Dovi mendapat satu ancaman besar yang mengganggu proyek Buah Iblis Smile. Ancaman itu datang dari aliansi dua bajak laut supernova. Mereka adalah Luffy sang pendatang baru dan juga Law, mantan anak buahnya yang telah berhasil menyandra Caesar sekaligus menghancurkan laboratorium di Panghazard. Demi segera mengamankan Caesar, Dovi kemudian mengirim Buffalo dan Baby Five ke sana. Namun sayang, sesampainya di Panghazard, mereka berdua berhasil dikalahkan oleh kelompok aliansi Luffy dan Law. Bahkan tak hanya itu, Law juga berhasil menyimpan jantung Caesar sebagai alat untuk negosiasi, yang mana dalam negosiasinya, Law meminta pada Dovi untuk keluar dari Shichibukai jika tidak mau berurusan dengan Kaido. Murka atas apa yang dilakukan mantan anak buahnya, Dovi lalu pergi menuju Panghazard seorang diri. Dan setibanya di lokasi, dia sudah kehilangan jejak Luffy beserta Law. Terlebih setelahnya, dia malah terlibat pertarungan melawan angkatan laut yang dipimpin oleh Smoker, yang mana dalam pertarungannya, Dovi mampu mempermainkan mereka semua dengan menggunakan kekuatan buah iblis. Meskipun di saat dirinya hendak menghabisi Smoker, tiba-tiba saja muncul Aokiji yang membuatnya harus mundur dan kembali ke Dressrosa. Kemudian esok harinya, sadar bahwa permainan berada di tangan Law, Dovi dengan cepat menyusun siasat yang amat licik. Dalam waktu singkat, dia mampu membuat berita palsu soal pengunduran diri dari Shichibukai. Bahkan demi memisahkan Luffy dan Law, dia juga mempersiapkan kericuhan besar di panggung arena Colosseum, yang mana hal itu dilakukan dengan menjadikan buah iblis merah-merah Romi sebagai hadiah utamanya. Alhasil, lewat siasatnya inilah Dovi mampu mengambil alih permainan. Sementara Luffy disibukkan oleh pertarungan di panggung Colosseum, Law terjebak pada negosiasi yang dia tentukan di Pulau Greenbeard. Apalagi dalam negosiasinya, Dovi membawa Admiral Fujitora sebagai bentuk legitimasi, dan setelah melepas status Shichibukai milik Law, tanpa ragu Fujitora langsung melayangkan serangan meteor untuk menangkapnya. Begitu juga dengan Dovi, demi merebut jantung Caesar, dia pun segera melancarkan serangan-serangan pemotong lewat kemampuan benangnya. Walau pertarungan ini dinilai merepotkan, di mana Law selalu menghindar dan menipunya dengan kemampuan OP-OP Nomi, tapi hal itu bukanlah masalah bagi Dovi. Terbukti ketika Law murka karena ingin membalas kematian Corazon, Dovi tampak masih menyeringai. Dia mampu menyudutkan semua orang yang mengganggu pertarungan, menjatuhkan Law berulang kali, dan di saat Law menggaungkan nama Klandi, emosi Dovi pun seketika memuncak, di mana dia berjalan dengan penuh amarah dan tanpa segan menembak Law berulang kali hingga berhasil membawanya pergi ke istana. Merasa kendali permainan ada di genggaman tangannya, Dovi kemudian mulai mengamati kelompok Luffy di monitor visual. Namun di saat dirinya mengamati, Dovi begitu terkejut dengan aksi kerjasama yang dilakukan kelompok Luffy dan para kurcaci, di mana saat itu mereka berhasil menumbangkan Sugar, otak di balik terciptanya para mainan hidup. Akibatnya, para mainan kini kembali ke wujud manusia, mendapatkan kembali eksistensinya di ingatan orang-orang terdekat, sehingga dengan begitu, rahasia gelap yang selama ini Dovi tutup pada akhirnya terbongkar dan diketahui oleh seluruh rakyat Dressrosa.
Selain itu, Dovi yang berada di istana juga dikejutkan dengan kedatangan Luffy dan juga Kairos. Di sana, dalam satu kali tebasan, Kairos berhasil memenggal kepala Dovi meski mampu bangkit lagi, sementara Luffy, dia pun berhasil membawa Law pergi dengan kondisi tubuh yang masih terluka. Dari sini, mendapati semua panggung permainannya berantakan, Dovi menunjukkan amarah yang begitu besar, terutama pada aliansi Luffy dan Law yang sudah menghancurkan proyek Buah Iblis Smile dan tiraninya di Dressrosa. Seolah tak dapat lagi membendung amarahnya itu, Dovi lalu menciptakan sangkar burung raksasa, mengurung seisi pulau Dressrosa dengan benang-benangnya yang sangat kuat dan tajam. Saking kuat dan tajamnya, tak ada satupun yang bisa kabur atau bahkan menghancurkan benang-benang tersebut. Setelah menciptakan sangkar burung raksasa, Dovi yang saat itu ingin mengakhiri semuanya memutuskan untuk melakukan aksi tindakan gila. Dalam aksinya, dia mempermainkan tubuh orang-orang yang terjebak di dalam pulau, mengendalikan mereka dengan benang tipis nan tajam. Satu persatu para warga pun dipaksa menyerang teman dan keluarganya sendiri, membawa teriakan dan tangisan kembali melanda Dressrosa, sebuah tragedi kelam yang dulu pernah mereka rasakan di bawah tirani Sang Raja Iblis. Di tengah kekacauan itu, Dovi lalu memberi tawaran kepada rakyat untuk memilih apakah mereka bersedia melawannya ataukah ikut ke dalam permainan untuk membunuh aliansi Luffy dan Law. Mendengar hal itu, awalnya rakyat begitu ragu, namun secara perlahan keraguan itu seketika sirna di saat semuanya bersatu untuk menjatuhkan kekuasaan Doflamingo. Dari mulai para penduduk, para kurcaci dan para gladiator, mereka semua ikut membantu aliansi Luffy menyerang ke istana, yang mana dari sanalah sedikit demi sedikit mereka pun berhasil meruntuhkan armada besar bajak laut Don Quixote, seperti Pika yang dikalahkan oleh Zoro, Diamante yang dikalahkan oleh Kairos, Bellamy yang dikalahkan oleh Luffy, dan juga Treble yang dikalahkan oleh Law. Hingga pada puncaknya, tibalah di pertarungan akhir yang mempertemukan dua kekuatan besar, itu adalah Monkey D. Luffy melawan Don Quixote Doflamingo. Dalam pertarungannya, mereka berdua sama-sama menunjukkan kekuatan haki yang luar biasa hebat, menciptakan pertarungan yang sungguh dahsyat. Langit bergemuruh dan tanah berguncang. Keduanya pun silih melancarkan serangannya masing-masing, entah itu Luffy dengan kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi maupun Dovi dengan kekuatan buah iblis Ito Ito no Mi. Namun di saat Luffy mengaktifkan Gear 4 Bone Man, keadaan menjadi sangat sulit bagi Dovi, di mana saat itu dia berulang kali dipojokkan, dihempaskan, dan membuatnya pun seolah tak berdaya di hadapan sang pendatang baru. Karena itulah, demi bisa membalikkan keadaan, Dovi segera bangkit di saat Luffy kelelahan, dan dengan mengaktifkan Awakening buah iblisnya, dia lalu membantai semua orang di medan perang, termasuk mengendalikan tubuh Rebecca untuk membunuh Viola. Meskipun upayanya ini berujung gagal, karena pada saat itu Luffy kembali bangkit dengan amarahnya yang kian memuncak. Bahkan pada akhirnya diwarnai adu serangan terkuatnya masing-masing, Dovi pun harus rela menelan kekalahan yang sangat memilukan. Demikian akhir dari perjalanan Dovi sebagai sang penguasa. Kekalahannya dari Luffy bukan hanya sebatas kalah bertarung, tapi runtuhnya kerajaan yang selama ini dia bangun. Apalagi dengan terbongkarnya semua aksi kejahatan, membuatnya pun kini harus jatuh ke dalam lubang kegelapan, yaitu ditahan di penjara Impel Down. Dalam kesunyiannya, Dovi sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Dia masih tersenyum lebar, tertawa dengan cukup menggema, seolah tahu bahwa permainan para penguasa belum berakhir. Kepercayaan diri yang Dovi tunjukkan ini berdasar pada pengetahuannya soal harta nasional Marijoa. Entah seperti apa harta yang dia maksud, tapi yang jelas selama harta itu belum terbongkar dan selama tahta kosong masih berdiri di puncak singgasana, kekacauan akan selalu hadir di era yang akan datang. Sebab itulah Dovi selalu memperhatikan perkembangan dunia lewat surat kabar yang dirinya selundupkan, di mana dia berharap akan ada kekacauan besar yang membuatnya bisa memperoleh panggung permainan baru. Itulah kira-kira sederet kisah perjalanan dari sang penguasa dunia bawah Don Quixote Doflamingo. Dari sini kita bisa melihat bahwa Dovi adalah produk dari kacaunya dunia. Dia yang pernah merasakan hangatnya surga, dia yang pernah merasakan kejamnya neraka, memilih menjadi iblis yang mengacaukan semuanya.
Dia bukan hanya dicap sebagai seorang penjahat, tetapi seorang dalang yang membuka tabir kejahatan dan kebaikan lewat kekacauan. Tanpa mempedulikan mana yang salah dan mana yang benar, dia terus bertindak semaunya, mencerminkan kebebasan absolut yang membuatnya pun semakin yakin bahwa kekacauan adalah solusi dari segalanya. Tidak ada istilah benar atau salah, siapapun yang memenangkan peperangan, dialah yang berhak untuk menentukan keadilan. Sang iblis surgawi Don Quixote do Flamingo.